Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibeli oleh darah Yesus yang mahal, tidak ada sedikit alasan pun untuk kami yang mengatur Tuhan sepanjang hidup kami. Tetapi kami harus berserah, menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Sekarang Tuhan, dalam kedaulatan-Mu penuh, kami membuka hati pikiran kami kepada kebenaran-Mu, kepada firman-Mu, karena kami percaya kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan yang terus membimbing dan mengajar kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami oleh gracia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan yang percaya, katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom, apa kabar? Ya, walaupun hari ini kita ada anggota jemaat yang tidak bisa hadir karena Pak J. Pasaribu di Jalan Binjai sudah terbaring tenang karena sudah kembali ke rumah Bapak. Doa saya adalah seluruh keluarga diberkati Tuhan dimanapun engkau berada, dan menjadi jemaat yang akan terus setia kepada Tuhan Yesus. Juga ada beberapa teman kita yang berduka cita di tempat lain, kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Terkait dengan seri pembahasan firman Tuhan pada bulan ini, M dan T, mujizat-mujizat dan tanda yang menyertai pelayanan gereja. Saya rindu pada hari ini kita lihat mujizat yang lain yang pernah dibuat dan dilakukan oleh Yesus Kristus sesuai dengan paparan yang diberikan oleh Markus dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-52, tentang Yesus berjalan di atas air. Dan untuk apa semua mujizat ini dilakukan oleh Yesus? Tentu kita sudah belajar apa yang dikatakan oleh Yohanes, semuanya itu dilakukan oleh Yesus supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Allah sendiri. Dan kalau kita percaya kepadanya, kehidupan kita akan menikmati hal-hal yang hebat dari Tuhan. Markus pasalnya yang ke-6, Markus 6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52, demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini,
Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Menarik sekali dalam ayatnya yang ke-52 itu, untuk apa mujizat dilakukan Yesus? Sebab sesudah peristiwa roti itu. Kenapa Yesus memberi makan 5.000 orang, bahkan dalam perkiraan 15.000 dengan 5 roti dan 2 ikan? Sesungguhnya tujuan utama Tuhan Yesus bukan supaya kita selalu mendapat makanan gratisan, tetapi maksud Tuhan Yesus memberikan pembelajaran itu adalah, pertama, mengingatkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, seperti dan sebagaimana Tuhan Allah pernah memberikan orang Israel setelah keluar dari Mesir menikmati mujizat pemeliharaan Tuhan dengan mana. Maka Yesus mau mengingatkan itu, bahwa yang di depanmu ini adalah pemberi makanan kepada kamu. Dan kalau saudara nanti setia membaca dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yesus menjelaskan sejelas-jelasnya maksud tujuan dia memberikan roti, supaya umat itu memahami bahwa Yesus adalah roti kehidupan yang turun dari sorga. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Lalu sesudah pemberian makan 5.000 orang lebih laki-laki itu, dikatakan tadi dalam firman Tuhan, sesudah itu, bayangkan ya, sudah makan kenyang, lalu Yesus memberi perintah, pulang kamu semuanya, karena sudah jelang malam. Pada waktu mereka sudah pulang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekarang kamu pergi ke Betsaida, ke Kapernaum. Kamu pergi mendahului aku. Pergi kamu menyeberang dengan perahu. Dan Tuhan Yesus tadi dalam ayatnya di sini dikatakan, lalu Yesus pergi berdoa seorang diri di atas bukit sendirian. Yesus memberi contoh kepada kita. Sebenarnya Tuhan Yesus perlu nggak berdoa? Bagi dia tidak perlu dia berdoa sesungguhnya, karena dia adalah Tuhan. Tetapi kenapa dia harus berdoa? Dia sedang memberi contoh kepada kita, bahwa di tengah kesibukan apapun, ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu kita untuk melayani, ada waktu kita untuk memberi segala sesuatu kepada orang lain yang kita layani. Tetapi berikanlah waktu. Semua kesibukan itu disingkirkan dan berdoalah seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus berdoa, tentu dia bersyukur. Lalu di sebelah sana yang lain, Alkitab mencatat kepada kita, setelah ia berpisah dari mereka dan ketika sudah malam, perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Tuhan itu sudah jauh di sana, dan murid-murid itu sedang susah payah mendayung karena badai angin sakal yang kira-kira 3 mil jauhnya dari darat. 1 mil
Berapa kilometer Bapak Ibu? Perbandingannya adalah 1 mil itu sama dengan 1 kilometer lebih, 1,609 kilometer. 2 mil berarti menjadi 3 kilometer lebih. Sedangkan kira-kira 3 mil adalah 4,827 kilometer. Bayangkanlah 1 kilometer itu ribuan meter. 3 kilometer kira-kira dari gereja ini sampai ke daerah Helvetia di sana. Jauh. Hebat ya. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa, Dia sudah memerintahkan murid-muridnya pergi. Dan murid-murid itu kini menghadapi sebuah tantangan. Sedikit saya mau sampaikan kepada kita bahwa apa yang diperintahkan oleh Yesus, ada kalanya kita disuruh oleh Yesus lakukan sesuatu. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu itu, jangan pernah berpikir bahwa semua nyaman-nyaman saja. Kita bisa saja kita bisa saja menghadapi tantangan, padahal Tuhan Yesus yang suruh kita. Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, tapi kenapa kita menghadapi problem, menghadapi persoalan, menghadapi badai? Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan Yesus, jangan pernah kita mempunyai kepercayaan yang salah bahwa sudah kalau jadi Kristen, masalah semua sudah beres. Ingat saudaraku, masalah adalah bagian yang tidak akan pernah lepas dari orang-orang yang hidup. Pernah satu saat Billy Graham, seorang penginjil yang memenangkan miliaran orang kepada Tuhan Yesus Kristus, dikunjungi oleh seorang anak Tuhan yang dengan sungguh-sungguh bertanya, "Pak, saya menghadapi masalah. Di manakah tidak ada masalah dalam kehidupan ini?" Maka kisahnya disampaikan, kalau kau menemukan tidak ada masalah, pergilah, jalanilah jalan kehidupan ini, bahwa sepanjang hidupmu bahwa akan temukan lagi masalah. Untuk sementara berhenti masalah hanya di sebuah kuburan yang bertuliskan Memento Mori. Memento Mori itu juga adalah sebuah masalah, karena Memento Mori itu adalah menjelaskan pada kita bahwa ingatlah satu saat kamu akan mati. Tapi sudah mati, sudah selesai belum urusan? Saudaralah yang menjawab dalam hatimu. Artinya, jadi orang Kristen itu tidaklah memberi sebuah jaminan pada kita bahwa kita tidak ada lagi masalah. Kitalah yang harus membuat masalah itu sebagai kesempatan untuk melihat peluang di dalam masalah-masalah itu. Karena orang yang tidak bermasalah lagi, itu pertanda dia sedang mati sesungguhnya. Namun saya tidak membahas itu pada hari ini, sebab intinya adalah mujizat diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, mengenal pada kita. Pelajaran yang pertama adalah bahwa dalam situasi apapun keadaan kita, dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sangat peduli dengan semua keadaan kita. Haleluya, Yesus tahu badai yang menerpa kita. Yesus tahu kemiskinan kita. Yesus tahu penyakit kita.
Yesus tahu problem dalam rumah tangga kita, dan tidak satu pun persoalan kita yang lenyap dari pandangan dan pikiran Yesus. Dia tahu, dia mengerti, dia peduli dari jauh. Pada waktu yang sama dia berkomunikasi dengan Bapaknya, pada saat yang sama juga dia mengingat engkau. Dia tahu masalah kita. Yesus peduli. Manusia di sekitar kita belum tentu peduli apa yang kita hadapi pada hari ini. Badai sedang menerpa kita, angin keras sedang menerpa perahu kehidupan kita. Masalah silih berganji kita tidak bisa hadapi lagi, dan kita sangat lelah, putus asa. Seperti Alkitab katakan, betapa payahnya mereka mendayung perahu mereka untuk sampai ke seberang danau di sana. Dan ketika mereka dalam kesusahan, kelelahan, keletihan, dari jauh Yesus peduli, Yesus memahami, Yesus mengerti. Hari ini sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun persoalanmu, saya yakin dan percaya Yesus di sorga tidak berdiam diri. Dia datang di sini dengan Roh Kudus-Nya. Dia tahu masalahmu, dia tahu persoalanmu, dan dia bukan hanya sekadar tahu, dia ambil keputusan untuk menolongmu. Hal yang kedua, pembelajaran kita pada pagi ini, saudaraku, dari mujizat yang dilakukan Yesus, ingatlah, kita ini manusia lemah. Kita ini manusia yang sangat rapuh. Yang kedua, sangat mudah bagi kita untuk tidak mengenali Yesus di tengah-tengah badai kehidupan. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Menurut saudara, apa teriakan mereka? Mereka fokus dengan badai. Mereka fokus dengan halilintar. Mereka fokus dengan angin. Dan ketika mereka melihat betapa gelapnya dan betapa dinginnya, lalu mereka mulai melihat diri mereka sangat lemah. Dan ketika mereka dalam kelemahan itu, Yesus datang. Dan mereka segera berteriak. Awalnya mereka berteriak, Tuhan, Tuhan. Tapi jadi kecepatan, Tuhan tuh, Tuhan tuh. Berubah dari Tuhan menjadi hantu. Karena dalam pemikiran mereka, hantulah yang bisa berterbangan di waktu malam. Menurut pemikiran mereka dari kepercayaan-kepercayaan lama mereka, hantulah yang bisa datang sekejap. Bukan Yesus yang baru saja tadi menjadikan 5 roti 2 ikan dimakan oleh belasan ribu orang. Mereka memakai pikiran mereka sendiri. Mereka berpada dengan akal mereka sendiri. Disinilah kedegilan hati mereka, kekerasan kepala mereka, sekepala batu mereka. Bahwa sejak Yesus mengadakan makan banyak orang, mereka tidak memahami bahwa Yesuslah yang berkuasa atas langit dan bumi. Mereka tidak memahami itu. Mereka seolah-olah berpikir hanya hantu yang bisa melaksanakan itu. Hal yang sama bisa terjadi pada gereja dan anggota gereja. Hari ini dia percaya Tuhan Yesus. Satu saat ketika dia percaya pada Tuhan Yesus, lalu dia kehilangan sesuatu. Misalnya emasnya, hartanya hilang. Dan karena dia berdoa, apa yang dicarinya tidak dapat. Lalu dengan mudah saja dia berkata, carilah ya pelihat, carilah dukun. Lalu dibawanya ke rumah. Sangat mudah dan sangat rapuh orang-orang yang tidak memahami Tuhan
untuk mencari jalan yang lain dan menilai Yesus sebagai pribadi yang lain. Sangat mudah bagi orang yang tadinya dia berkata pada waktu situasi masih baik-baik, Yesus adalah Tuhan, Yesus Tuhan. Tapi bagaimana ketika engkau menghadapi masalah? Bagaimana ketika engkau menghadapi badai? Memang mudah untuk berkata Tuhan itu telah berubah menjadi hantu. Tapi aku mau sampaikan kepadamu pada hari ini, sekalipun satu saat engkau berkata Tuhan telah berubah menjadi yang lain, Tuhan tidak menolak engkau. Dia tahu kelemahanmu, Dia tahu kekuranganmu, Dia tidak menyingkirkan engkau. Dan malah Dia berkata, aku ini, jangan takut. Di situasi badai apapun, di tengah persoalan apapun, Yesus masih tetap ada. Dia datang tepat pada waktunya pada kesulitan kita. Walaupun sudah 3 mil jauhnya, Dia datang cepat menolong, karena pertolongannya tidak pernah terlambat. Dia menolong pada waktunya. Hari ini pertolongan itu masih ada. Sekalipun engkau salah menyebutnya yang lain, tapi Yesus yang menyalahkan engkau. Lalu Dia berkata, aku ini, nah, aku mengerti kesusahanmu, aku mengerti masalahmu, aku mengerti bahwa engkau sudah hampir menyangkal aku, tapi aku masih datang padamu. Aku ini, jangan takut. Hal apa yang membuat saudara tidak mengenal Yesus hari-hari ini? Adakah di antara engkau yang menjadi ragu? Tohodon aing tuhakon, benarkah Yesus ini? Sebagai hamba Tuhan pun berkata padamu hari ini, apapun situasi, mungkin engkau salah menilai Dia, bahkan menyebut kata-kata yang menyepelekan Dia, tetapi Yesus masih berkata, aku tahu engkau lemah, aku tahu engkau kurang. Dan Dia berkata, ini aku, ini aku. Di kisah yang lain Petrus langsung berkata, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku juga berjalan di atas air itu. Yesus menyampaikan satu kata yang sangat sederhana, datang. Dalam bahasa Inggris disebut come. Petrus meloncat dari perahunya dan dia berjalan di atas air. Oh haleluya. Ketika kita mulai dibaharui kepercayaan kita dan kita tahu bahwa itu Yesus, dengan mudah kita berkata, Tuhan, tolonglah juga aku untuk bisa melakukan perbuatan yang Kau lakukan. Dan Yesus berkata, datang. Tahukah saudara, pernah Tuhan Yesus berkata, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat kulakukan juga. Pernah Yesus melakukan sesuatu, Dia katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi di sisi lain Tuhan Yesus pernah berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan Yesus berkata pada Petrus, come, datang. Roh melompat Petrus, dan Petrus mulai berjalan di atas air menemui Tuhan Yesus. Tetapi Petrus juga orang yang lemah. Dia tidak fokus kepada Yesus, dia kehilangan fokus. Maka pelajaran yang kita temukan yang ketiga ialah, sesungguhnya dia menjadi orang yang takut. Dan harusnya ketakutan tidak beralasan di mana Yesus hadir. Dan itu dilakukan oleh Petrus. Tetapi yang terjadi adalah ketika dia ragu, membuat dia tenggelam. Keraguan membuat orang tenggelam. Keraguan membuat orang tidak percaya. Keraguan membuat orang tidak lihat Yesus.
tetapi supaya engkau tetap kuat dan berjalan bersama dengan Yesus, berjalan di mana Yesus berjalan, berjalan di mujizat yang Yesus lakukan. Karena apa yang diinjak oleh Yesus juga kita bisa injak. Kita dapat melakukan perkara-perkara besar seperti Yesus. Di mana Yesus berjalan di atas gelombang, kita juga bisa berjalan di atas gelombang. Di mana Yesus bisa mengalahkan danau, kita juga bisa mengalahkan danau. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Yesus pencipta danau, Yesus pencipta langit dan bumi, Yesus pencipta badai. Bagi Dia tidak ada yang tidak dapat dilaksanakan. Mujizatnya masih ada, dan itu ada pada hari ini. Haleluya. Jangan pernah ragu, ikut Tuhan Yesus. Masalah boleh datang, bahkan satu saat engkau menjadi lemah dan berdosa, dan dosamu itu sudah membuat engkau sangat terpuruk, dan orang menilaimu adalah sangat berdosa. Tapi Yesus tidak berkata, "Come, mari datang, mari datang." Dan jangan pernah menilai sebuah perbuatan besar dari Tuhan karena kita baik. Saya dan saudara adalah manusia lemah, tapi yang di dalam kita Yesus Kristus luar biasa. Terakhir Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita pelajari dari mujizat dan tanda yang dilakukan Yesus? Ingatlah, haleluya. Dalam Alkitab dikatakan tadi, ketika mereka melihat Dia, ayat 51, lalu Ia naik ke perahu bersama-sama dengan mereka. Lalu, saya senang dengan kata ini. Lalu Ia naik ke perahu bersama-sama dengan mereka. Ia tidak tetap di atas danau itu berjalan. Dia naik ke perahu mereka. Dia naik untuk merasakan apa yang menjadi kesulitan mereka. Dia mau menyertai betapa beratnya mereka melawan angin sakal itu. Dia naik ke perahu itu, dan pada waktu dia naik ke perahu itu, Alkitab berkata, pada waktu dia naik di perahu itu, pada waktu dia naik di perahu itu, angin pun redalah. Izinkan Yesus naik bersama-sama denganmu. Itu yang paling penting dalam kehidupan. Naiklah Yesus mendapatkan mereka oleh belas kasihannya. Dan ketika baru saja dia naik, angin pun reda. Mereka mulai bingung, bercampur takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka katakan itu hantu. Yesus yang berkata, tenang. Mereka menjadi orang keras kepala. Saya mau sampaikan ini berita kenabian padamu. Keras kepalamu membuat engkau sangat mudah ragu. Jangan menjadi jemaat yang keras kepala. Diajari tidak mau, merasa kau lebih hebat dari Tuhan. Keras kepalamu membuat engkau gampang ragu. Keras kepalamu membuat engkau tidak akan bisa tenang lihat situasi. Keras kepalamu membuat kau tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Yesus berkata, Matius 11 ayat 29, belajar kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Artinya apa? Jangan pernah merasa kuat, jangan pernah merasa hebat. Unak ko mangasangi, unak ko pajago-jagohon, unak ko merasa pamalo-malhon. Jangan pernah. Tapi kita harus rendah hati dan berkata, Tuhan, bentuklah hidupku ini. Yesus masuk di atas perahu. Coba kalau waktu itu mereka berkata, jangan naik di sini, perahu sudah berat,
kita nanti sama-sama tenggelam lagi. Kita harus lakukan seperti pada waktu Yunus ada di perahu, semua barang dibuang. Tapi mereka tidak lakukan. Yesus naik. Karena Yesus sendiri pada waktu memijakkan kaki di perahu mereka, tenanglah danau itu. Hilangkan keras kepalamu. Izinkan Yesus masuk di perahu hidupmu. Sambut dia. Dan aku akan melihat, sekalipun badai datang, Tuhan Yesus sendiri membuat semua tenang. Dan Tuhan Yesus akan lakukan itu pada saudara, karena engkau adalah kekasih-kekasihnya.